Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa uminuhu ala wahyi arsalallahu bil huda wa dinil haq faballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa as'alullaha ta'ala bimanihi wa karamihi ay yaj'alana mimman ittaba'ahum bi ihsanin innahu ala kulli syai'in qadir. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah makna ibadah haji dalam perspektif pembersihan diri dari sifat-sifat syirik. Pada waktu dan kesempatan yang sangat baik dan insya Allah penuh berkah ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, hingga kita masih mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini. Tidak lupa pula khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada hadirin sekalian agar kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mukmin dan muhsin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sampai hari ini sudah banyak kelompok terbang sudah diberangkatkan ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sejak musibah Covid-19 mewabah, tahun ini pemerintah kita full mengirimkan jamaah haji kita. Setelah tahun kemarin hanya 50% saja dari kuota haji yang diberangkatkan ke tanah suci Arab Saudi. Sebagaimana dimaklumi oleh kita semua bahwa ibadah haji memiliki aturan dan hukum-hukum tersendiri yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah haji. Begitu juga pelaksanaan manasik haji harus sesuai dengan tuntunan dan syariat dan tidak boleh keluar dari contoh-contoh yang telah diterapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Huzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli Allah ahujja ba'da hajati ba'di hazihi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui. Mungkin saja, kata Rasulullah SAW, aku tidak berhaji lagi setelah hajiku ini. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita dapat mengambil suatu hikmah dan pembelajaran bahwa haji itu suatu ibadah fisik dan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, sehingga benar-benar harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan ibadah haji itu merupakan suatu ibadah yang dikolaborasi dan dielaborasikan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lalu, terutama pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri dan anaknya Ismail alaihissalam pada saat meninggikan pondasi Ka'bah untuk dijadikan sebagai sentra ibadah kaum muslimin di seluruh dunia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demi kesempurnaan ibadah haji bagi saudara-saudara kita
yang akan berangkat haji tahun ini, dan untuk menambah wawasan bagi kita kaum muslimin, di samping kita harus memenuhi standar pelaksanaan ibadah haji melalui pedalaman-pedalaman materi tentang perhajian, juga harus lebih memaknai filosofi dari ibadah haji itu sendiri. Gunanya adalah untuk lebih fokus dan lebih memaknai bahwa ritual ibadah haji itu sangat syarat dengan berbagai hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup manusia di alam dunia yang fana ini. Dengan mengintibari dari perjalanan 3 tokoh besar, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, putranya Ismail alaihissalam, dan istri beliau yang bernama Siti Hajar radhiyallahu an. Dalam memaknai pelaksanaan ibadah haji tersebut, maka perlu ditekankan pemahaman kepada jamaah haji dan umumnya kita sebagai kaum muslimin bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam bagi yang mampu, baik secara finansial, mental, dan fisiknya. Pelaksanaan ritual ibadah haji semata-mata harus dan mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita perhatikan dan kita renungkan setiap gerak dan langkah pelaksanaan ibadah haji, terdapat makna untuk kita jadikan pelajaran yang sangat berharga dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan nyata di alam dunia ini. Adapun untuk mengambil makna filosofi haji, dapat kita renungkan bahwa saat ini kita meninggalkan kampung halaman, mengarungi samudera kehidupan yang luas, meninggalkan anggota keluarga, sanak saudara, dan handai tolan, meninggalkan tanah air adalah dengan tujuan semata karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan segala rindu terhadap keluarga dan kampung halaman masing-masing, lalu kita fokuskan hati, perasaan, jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Filosofinya adalah hendaknya kita fokuskan diri kepada Sang Khalik dalam setiap gerak dan langkah, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Pada saat di tanah suci kita berusaha ihram, memakai pakaian serba putih bersih, semuanya hanya karena Allah semata. Mungkin saja di antara kita yang ada yang bertanya, kenapa sih mesti harus berpakaian ihram yang berwarna putih-putih? Maka tentu jawabannya adalah sebagai tanda kesucian. Dan juga bukan hanya putih pakaiannya, akan tetapi putih pula hatinya, jiwanya, bersih perasaan dan nalurinya seputih kain ihram yang ia lekatkan di badannya. Seluruh manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia dengan berbagai macam corak dan warna, baik warna kulit sampai beraneka ragam ras, bangsa dan golongannya, bahkan adat istiadat yang mereka bawa ke tanah suci pun sangat beraneka ragam. Mereka saling bertemu di suatu tempat yang sama, mereka tanggalkan ideologi dan politiknya serta berbagai corak yang membarengi kehidupannya. Di sana mereka dilatih dan dibimbing untuk saling mengenal satu sama lainnya. Ibadah haji telah mempersatukan umat di seluruh dunia. Mereka dipersatukan dengan akidah yang sama, mereka mengikrarkan tauhid yang sama, hanya untuk menyembah Tuhan yang sama, yakni Allahu Rabbul Alamin, Tuhan penguasa dan pemelihara alam semesta. Yaitu mereka menghadap kiblat yang sama, yakni Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka semua dipersepsikan dengan satu kalimat yang sangat indah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara naluri syaitonia, manusia senang dan demam dengan permusuhan dan hobi mempunyai lawan secara personal, dan manusia itu apabila memiliki musuh bersama barulah mereka bersatu, dan apabila musuh tidak ada lagi maka mereka berusaha mencari musuh dari kalangan sendiri.
Demikian pernah diungkapkan oleh seorang ulama bernama Muhammad Nasir. Maka dengan makna pelaksanaan ibadah haji diajarkan untuk kembali kepada semangat persaudaraan, atau lebih populis dengan sebutan ukhuwah Islamiyah, sebagai makna penamaan nilai ibadah sosial. Dan jangan lupa, dalam perspektif ibadah mahdo, ibadah haji ini benar-benar harus menjauhi perbuatan syirik. Sebab apabila makna ini tidak dihayati oleh jamaah haji kita, maka mereka datang berbondong-bondong ke tanah suci hanya menyembah Ka'bah, bukan menyembah sang pemilik Ka'bah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, manakala musim haji tiba, kaum muslimin diharamkan untuk saling menumpahkan darah. Bahkan jangankan darah untuk ditumpahkan, hati dan perasaan kaum muslimin pun harus dijaga. Jangan dilukai dengan kata-kata kotor dan perlakuan kasar. Dan bahkan lebih dalam lagi, jangan ada keburukan yang tersembunyi dalam hatinya kepada seorang saudaranya. Mereka bersatu di tempat yang suci, mereka menjadi tamu Allah, dan karenanya mereka wajib dihormati dan dimuliakan. Pergerakan jamaah haji yang datang dari segala penjuru dunia menjadi muktamar akbar, seminar tanpa batas ruang dan waktu. Ibadah haji menjadi tonggak dan sentra kekuatan umat Islam dalam menggalang persatuan dan kesatuan sebagai refleksi jiwa sebuah ritual agama tahunan. Kemudian makna filosofi dari ritual melempar jumroh adalah merupakan simbol pernyataan permusuhan dengan setan yang senantiasa menggoda dan menjerumuskan umat manusia dari jalan kebenaran. Setan yang berniat untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk menemaninya di dalam barak neraka. Maka mereka, dan dengan iri dengki, setan memprovokasi manusia untuk melakukan hasad, iri dan dengki di antara sama manusia. Maka dengan ritual jumroh menjadi musuh nyata bagi manusia. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu setan yang sangat menginginkan umat manusia agar tergelincir berkubang dalam lumpuran dosa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan dalam ritual mencium hajar aswad pun sekalipun tidak diwajibkan apalagi menjadi rukun haji, tetapi memiliki makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan untuk tidak syirik kepadanya. Karena apabila jamaah haji mencium hajar aswad, itu merupakan bukti cerminan dari sebuah ketauhidan, dan statusnya adalah ittiba, mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mencium hajar aswad harus diniatkan bahwa ia mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun pada saat menciumnya membayangkan pada saat Ibrahim mencari batu yang menjadi pelengkap dan pemanis dari pojok Ka'bah sebelah timur laut. Lalu batu itu pun didatangkan dari surga, lalu dipasangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Dalam hadis disebutkan bahwa hajar aswad itu didatangkan dari surga. Al-hajarul aswadu minal jannah wa kana asyadda bayadun minas salji hatta sawaddathu khotoya ahli syirki. Hajar aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi warna hitam. Melakukan ritual ini harus hati-hati, jangan sampai menjadi kemusyrikan. Jangan sampai muncul pemikiran menyembah batu. Ada baiknya kita perhatikan ucapan Umar ibnu Khattab pada saat beliau mencium batu hajar aswad setelah Rasulullah SAW lebih dahulu menciumnya. Maka beliau berkata, "Inni la ukabbiluka wa a'lamu annaka hajar walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka lam ukabbiluka." Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwasanya engkau hanya batu. Seandainya, kata Umar, aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita dapat mengambil makna dan memetik hikmah serta pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini, bahwa ibadah haji adalah sarana untuk membersihkan diri dari perbuatan syirik, sebagaimana kalimat talbiyah yang senantiasa diucapkan oleh jamaah haji.
Semoga saudara-saudara kita yang berangkat haji musim tahun ini mendapatkan predikat yang haji mabrur dan mabrurah, dan kita yang hadir di masjid pada kesempatan Jumat hari ini semoga diberikan kesehatan, kemampuan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat berkunjung menziarahi kota Madinah Al-Munawwarah dan kota Mekah Al-Mukarramah dalam kegiatan ibadah, baik itu haji maupun umrah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, jamaah kita, tetangga kita diberikan kelapangan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pada tahun ini dapat mampu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan bentuk pengorbanan diri kita, mengikhlaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhtibari perbuatan daripada sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat mengikhtibari bagaimana cara beribadah haji yang baik dan benar, dan bagaimana kita mempraktekkan dalam pelaksanaan ibadah kurban, mengikhlaskan diri hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudusi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.